PDIP ngamuk mengancam membongkar korupsi terbesar yang terjadi di era Jokowi ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Adakah korupsi yang lebih besar lagi melebihi korupsi di Pertamina yang sudah diketahui oleh rakyat Indonesia, yaitu yang merugikan negara sebanyak 193,7 triliun rupiah setiap tahun. Ini triliun. 193,7 triliun rupiah setiap tahun. Sedangkan 1 triliun itu 1.000 miliar. 1.000 miliar. Coba bayangkan Anda memiliki uang 1 miliar aja lah terlebih dahulu. Nah, 1 triliun itu 1.000 miliar. Sedangkan ini 193,7 triliun rupiah setiap tahun. Dengan total kerugian negara selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 sebesar 968,5 triliun rupiah. Masya Allah, luar biasa. Inilah potret pemimpin-pemimpin kita. Dan anehnya rakyat Indonesia itu kalau pas pilpres itu saling bentrok, saling tuding menuding, saling kelahi saingan. Padahal siapapun yang menjadi presiden kalau orangnya tidak takut kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak bertakwa, ya sama saja. Hasilnya sama saja, rakyat hanya ditipu, hanya dibodohin. Lawang orang yang ngerti agama saja belum tentu takwa kepada Allah. Jadi kalau pemimpin itu tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah, ya hanya menipu rakyat. Menipu rakyat doang. Rakyat ditipu, negara dikorupsi di mana-mana. Nah, biarkanlah antara PDIP dengan Pak Jokowi ini saling berseteru. Ya karena memang benar kata Bu Mega, Jokowi itu siapa tanpa PDIP? Ya hanya menjadi tukang kayu saja. Jadi hai Jokowi, kan gitu seringnya Pak Bu Mega ini. Jokowi itu siapa? Lo bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Nah, biarkanlah orang-orang sesama mereka saling tuding menuding. Ya karena mohon maaf nih, kalau mereka selama ini memimpin negara, ya bukti, tapi kalau orang sudah fanatik buta itu ya, fanatik buta diingatkan berkali-kali. Yang namanya fanatik buta. Wong nyatanya negara menjadi pancaan begini. Di Pertamina itu kalau selama 5 tahun 968,5 triliun. Tapi yang namanya orang fanatik buta nggak apa-apa walaupun saya hidup miskin. Yang penting partai saya menang. Nah inilah orang yang terlalu Masya Allah menyengsarakan kehidupan banyak orang. Coba direnungkan ya, kalau seandainya negara itu misalnya nih membagi-bagikan uang sebanyak 300 triliun sajalah, 300 triliun. Sebagaimana korupsi di Pertamina itu kan 300 triliun. Lah misalnya negara punya uang 300 triliun, kemudian dibagikan ke seluruh penduduk Indonesia, seluruhnya ini. Itu masing-masing kepala keluarga bisa menerima 5 jutaan, 5 juta. Kalau memang dalam keluarga itu ada bapak, ibu, kemudian ada 3 anak. Nah karena kalau 3 triliun itu 300 triliun dibagi 300 juta penduduk misalnya, itu masing-masing kepala akan mendapatkan 1 jutaan. Coba bayangkan 1 jutaan itu baru 300 triliun. Lah ini korupsi di Pertamina itu sampai 968,5 triliun hanya selama 5 tahun. Uang negara dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, bagi orang yang tetap membabi buta, mencintai si A si B ya silahkan. Ya kita nikmati aja lah penderitaan rakyat bersama-sama, ya kan? Jadi kalau misalnya ini kita nggak kepingin ada pemimpin-pemimpin yang hebat, ya silakan saja. Indonesia akan selalu dipimpin oleh para pecundang-pecundang, oleh para koruptor-koruptor yang selalu begitu. Tidak mikir rakyat. Mereka itu hanya membodi rakyat. Ingat nih, orang yang bertakwa kepada Allah saja, ya belum tentu mereka itu bisa merawat rakyat. Apalagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Apa standarnya takwa? Standar takwa kalau dia beriman, dia mencintai Islam. Dari kecil dia mempelajari Islam. Lah lihat kita pemimpin-pemimpin kita, apakah mereka mencintai Islam? Tidak. Mereka hanya numpang beragama Islam, tapi nggak pernah sungguh-sungguh mempelajari agama Islam. Cobalah kita renungkan. Mereka Islam tetapi nggak pernah sungguh-sungguh mempelajari Islam.
Orang yang sungguh-sungguh belajar Islam itu, mohon maaf nih ya, para sahabat-sahabat Nabi itu membaca Al-Quran setiap hari, paham maknanya, dijalankan. Jadi paham makna dijalankan, itu aja masih kepleset-kepleset. Apalagi Islam hanya dijadikan sebagai pemanis bibir belaka. Jadi pemimpin kita ini rata-rata Islam tapi nggak ngerti apa itu ajaran Islam. Oleh sebab itulah orang-orang dolim, mereka disebut dolim kenapa? Loh, mereka aja sudah dolim kepada diri mereka sendiri. Kalau mereka sebagai orang Islam, ya orang Islam yang adil itu adalah mencintai hatinya, mencintai matanya, mencintai telinganya, mencintai seluruh raga sukma nyawanya untuk mengaji Al-Quran, memperdalam sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang Islam tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau memahami sunnah-sunnah Rasulullah, itu adalah orang Islam yang dolim, mendolimi dirinya sendiri. Dia tidak adil kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri hanya dikasih makan, raganya doang yang dikasih makan. Sedangkan pengetahuan Al-Quran dan hadis, ilmu hikmah itu adalah makanan rohani, makanan sukma dan nyawa. Lah kalau ada orang Islam hanya tumbuh dewasa, hanya raganya doang yang dikasih makan, raganya doang, jasadnya doang, dia tidak mencintai tentang sukma dan nyawanya, itu dolim. Nah, pemimpin-pemimpin kita sampai saat ini rata-rata itu muslim, tetapi mereka dolim pada dirinya mereka sendiri-sendiri. Lawang sukma nyawanya aja nggak pernah dikasih makan asupan makan rohaninya itu kering kerontang. Lalu bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin yang adil? Tapi mohon maaf, karena rakyat Indonesia itu rata-rata bodoh. Pokoknya kalau sudah mencintai orang ya udah membabi buta. Nah, kita lihat nih contoh lagi pemimpin yang bagus nih, KDM. Ya KDM walaupun juga tidak sepandai ilmu agama, tetapi beliau ini adil. Adil karena sesuai dengan kapasitas beliau. Nah, sedangkan kita sekarang lihat korupsi timah dan korupsi sawit tercatat angkanya masih di bawah korupsi Pertamina. Karena korupsi timah sebesar hanya 300 triliun, hanya 300 triliun. 300 triliun itu banyak sekali loh ya. Kalau misalnya kok ada satu kabupaten punya uang 300 triliun itu rakyat makmur, makmur 300 triliun loh. Satu kabupaten punya 300 triliun itu makmur. Dan korupsi timah, korupsi sawit ya kan sebesar kurang lebih 78 triliun. Tapi ada sudah mencatat korupsi sawit itu sampai 850 triliun. Jadi mohon maaf nih ya, negara kita itu dijadikan pancaan oleh para bajingan-bajingan kurang ajar, yang mereka selalu mengkorong uang rakyat sehingga rakyat Indonesia itu hidupnya susah, sengsara dan menderita. Dan kita tunggu ancaman dari PDIP mau bongkar apa kira-kira. Kita tunggu saja apakah mereka benar-benar ingin membongkar atau hanya ingin rebutan kekuasaan saja. Demikian, semoga manfaat dan barokah dan semoga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin.